Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kemarin kita udah bahas tentang integral ya. Jadi integral itu terbagi atas dua, integral tak tentu dan integral tentu. Pembahasan kita kemarin, integral tak tentu itu hasil dari pengintegralannya masih berbentuk fungsi ya. Sedangkan integral tentu sekarang, yang akan kita bahas sekarang ini integral tentu. Ya, jadi ini yang keduanya integral tentu. Ya, jadi integral tentu ini hasilnya nanti akan berupa angka atau nilai tertentu. Ya, jadi di sini definisinya integral yang batas atas ya biasanya dilambangkan dengan B dan batas bawah yang dilambangkan dengan huruf A. Ya, jangan sampai kebalik ya. Kalau batas atas itu dilambangkan dengan B, batas bawah itu dilambangkan dengan A. Kemudian pengintegralannya ini terhadap sumbu X. Ya. Pengintegralannya terhadap sumbu X. Dan hasil dari integral ini berupa angka. Dan hasil dari integral ini, hasil dari pengintegralannya, hasil dari integralnya berupa angka atau nilai tertentu. Jadi integral tentu, integral yang batas atas dilambangkan dengan B dan batas bawah dilambangkan dengan A. Pengintegralannya terhadap sumbu X dan hasil dari pengintegralannya berupa angka atau nilai tertentu. Nah, jadi bentuk umumnya di sini bentuk umum. Ini integral, ini batas bawahnya A, batas atasnya B, ini turunan dx. Kan kebalikan dari integral kan turunan ini kebalikannya anti turunan atau integral ya, pelajaran kemarin. Kemudian bisa kita tulis ini langsung aja ya, nih A, nih B, kemudian nih sin X dx. Kemudian nih F, hasilnya kan berbentuk fungsi ya, fx. Kemudian batasnya di sini kita tulis dalam bentuk kurung siku A, B ya. Jadi bisa kita tulis nih, untuk memperoleh hasilnya kita substitusi nilai batas atas dengan batas atas dikurang batas bawah. Jadi ini F B dikurang F A. Nah, untuk contohnya ya, contoh prinsipnya sama dengan integral tak tentu, tapi di sini kita mensubstitusikan batas bawah dengan batas
batas atas dikurang batas bawah ya, sedangkan integral tak tentu hasilnya masih berbentuk fungsi plus konstanta. Langsung kita lihat ke contoh nih. Integral batas bawahnya 0, batas atasnya 2, 3x kuadrat dikurang 15x dikurang 18 dx. Jadi ini 3 per 2 ditambah 1 x 2 ditambah 1 dikurang 15, 1 ditambah 1 x 1 ditambah 1 dikurang 18 x. Kemudian batasnya di sini kita tulis 0, 2. Batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Nih 3 per, ini 2 ditambah 1 kan 3. Langsung aja ya, 3 dibagi 3 kan 1. Jadi x pangkat 3 dikurang 15, 1 ditambah 1, 2. Jadi 15 dibagi 2 x kuadrat dikurang, ini 18 x. Batasnya 0 dan 2. Jadi batas bawah batas atasnya dikurang dengan batas bawah. Jadi kita substitusi dulu semuanya. Yang unsur x-nya ini kita substitusi dengan batas atas. Batas atasnya kan 2. Kita substitusi ya. 2 pangkat 3 dikurang 15 dibagi 2, 2 kuadrat dikurang 18, 2. Nah, kurung dikurang ya, batas bawahnya 0. Jadi x-nya ini semuanya kita ganti dengan 0. Jadi 0 pangkat 3 dikurang 15 kuadrat, 0 kuadrat dikurang 18 kuadrat. Ini 8 kurang, ini bisa habis 1 kan, coret aja ya. Ini 15 kali 2 30 dikurang 18 kali 2 36 dikurang nih semuanya 0. Nih 0, nih 0, hasilnya nih 0, maka 0 ya. Kemudian kita selesaikan ini. Nih berapa ini? 30 ditambah dikurang-kurang jadi kan min 6 dikurang 8. Jadi min 66 dikurang 8 min 58. Jadi nah hasilnya. Jadi hasilnya itu berbentuk angka. Paham ya? Ya, insya Allah paham. Kalau nggak paham di pause dulu, kemudian diulangin lagi ya, ditonton lagi videonya. Baiklah, kita akan lihat contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua. Yang satu, kedua. Ya, ini gampang nih. Ini 0, ini min 2, nih 1, 4x pangkat 3 dx. Ya, nih langsung kita langsung aja ya, nih 4 3 ditambah 1 x-nya 3 ditambah 1, batasnya itu dari min 2 1. Jadi ini 4 1 ya. Jadi x pangkat 4 batasnya min 2 1. Jadi batas atasnya itu 1 pangkat 4 dikurang min 2 pangkat 4. Jadi ini 1 dikurang 4 kali 2 pangkat 4 16. Jadi 16. Jadi di sini min 15. Integral tertentu itu ada pembagiannya ya. Jadi ini kan pengintegralan terhadap sumbu x. Ya, kalau pengintegralannya terhadap sumbu x, kita hanya mengurangkan batas
atas dikurang dengan batas bawah. Sedangkan kalau pengintegralannya terhadap sumbu Y ya, pengintegralannya terhadap sumbu Y, maka batasnya itu bukan batas atas lagi, tapi batas kiri dikurang dengan batas kanan. Ya, jadi kalau pada pengintegralannya terhadap sumbu Y, pengintegralan terhadap sumbu Y ya, maka yang dipakai batasnya tuh ya, batas kiri dikurang dengan batas kanan ya, batas kiri ya. Jadi ini batas kirinya berupa X, nanti X1 dikurang X2, atau ya, kiri dikurang batas kanan. Kalau dia nanti dalam bentuk jadi gini ya, kalau dia kan di integral tertentu ini yang biasanya dibahas itu ya, luas daerah pada bidang datar gitu kan, pada bidang datar. Kemudian yang kedua yang dibahas itu kan selimut benda putar, selimut benda putar. Kemudian yang ketiga yang dibahas itu biasanya volume dari benda putar ya. Tapi yang akan kita bahas itu yang satu ini aja ya, luas daerah pada bidang datar. Jadi di sini ada beberapa bentuk di sini. Jadi yang akan kita bahas itu luas daerah pada bidang datar. Ya. Bentuk yang pertama itu, ini kan ada sumbu Y, ini sumbu X. Kemudian ini ada bentuk kurva ya. Ini kemudian nih X1, di sini X1 ya, di sini X1, di sini X2. Jadi ini kan sebelah kiri, ini sebelah kanan. Ini berarti garis-garis ini yang disebut Y. Y sama dengan Fx. Jadi rumusnya L sama dengan integral X1 X2 Fx dx. Ya. Coba kita lihat contohnya di sini ya. Kita bikin kurvanya. Nih. Nah, ini X nih Y. Nah, ini kurvanya. Nah, ini 0 ya. Ini enggak aja 0 nih. Ini misalnya 2 ya. Kemudian ini kita bikin Y-nya itu sama dengan 2x ditambah 2x kuadrat ya, 2x kuadrat ditambah 2 itu. Jadi ini yang luas daerah ini yang mau kita cari dengan menggunakan integral
rumus ini. Jadi luasnya sama dengan, kita masuk aja X1 nya di sini 0, kemudian 2 fx nya 2x kuadrat ditambah 2, ini dx ya. Langsung aja nih ya, 2/3, x nya 3 ditambah 2x, batasnya itu dari 0 2. Jadi kita substitusikan nilai 2 ya, 2 dulu kan, 2/3, x nya kita ganti dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 dikurang nih 2/3 dikali 0 pangkat 3 ditambah 2 dikali 0. Ini udah 0 hasilnya nih ya, udah tentu nih 0 karena semua perkaliannya dengan 0. Jadi ini yang kita kerjakan dulu. Nih 2 kali 3 8, 8 kali 2 berapa? 16 dibagi 3 ditambah 4 ya. Jadi ini kita samakan penyebutnya. Nih 3, nih 16, nih 3 kali 4 12, hasilnya 16 tambah 12 28 dibagi 3. Inilah ini luas dari daerah yang diarsir ini ya. Jadi ini bentuk yang pertama, luas daerahnya itu berada di atas sumbu X. Yang kedua, kurvanya nanti berada di bawah sumbu X. Nah ini ya, ini X1, ini X2, ini nilai Y nya, Y ya, Y sama dengan fx, ini sumbu X nya, sumbu Y nya ya. Kalau kayak gini, ini kan nilai negatif ya, di kurv kuadran keberapa ini kan nilainya negatif, ini nilai Y nya kan negatif, maka di sini kita tulis luasnya itu sama dengan min ya, karena nilai Y nya di sini bernilai negatif. Jadi min integral fx dx, batasnya itu dari x1 x2. Mau lihat contoh? Boleh kita lihat contohnya ya. Misalnya di sini ada kurva nih 2 di sini ya, 2 di sini 3. Nih kurvanya itu ke bawah. Y, nah ini nilai Y nya kita bikin yang gampang aja, X pangkat pangkat berapa ya, pangkat 3 aja lah. Ini daerahnya. Nah langsung kita tulis ini luas, jadi luas di bawah kurva sama dengan min integral batas x1 nya 2, kemudian 3, kemudian 4 x pangkat 3 dx min, ini 4/4 x pangkat 4, batasnya dari 2 3. Jadi ini kan 1 nih, min x pangkat 4 2 3. Jadi batas atasnya kita substitusikan min ya, min 3 di pangkat 3
3 pangkat 4 dikurang min 2 pangkat 4. Jadi ini min, ini bukan min, ini 3-nya aja yang dipangkatkan ya, ini 2-nya aja juga yang dipangkatkan. Jadi 4 nih, 3 kali 9, 9 kali 9 81. Jadi min 81 dikurang 2 4 kali 16 ya, 16 min 16 min plus, jadi ini 16. Jadi hasilnya berapa? Tunggu, cari dulu ya. 81 dikurang 16, 11, 5, 7, 6, 65 ya. Jadi min 65. Inilah nilai atau luas di bawah kurva. Ya, bisa dipahami ya. Nah, untuk contoh berikutnya, untuk gambar berikutnya ya, itu kan ada di atas sumbu X, ada di bawah sumbu X. Kalau dia gambarnya berada di bawah sumbu X dan di atas sumbu X. Sumbu Y, sumbu X. Jadi ini fx y ya, y sama dengan fx. Nih nanti nih ya yang dilewati, yang ini x1, ini x2 nya, ini x3 nya. Jadi kita cari dulu yang L1, yang luas yang di bawah kurva. Jadi ini negatif x1 x2 fx dx. Kemudian L2 yang berada di atas sumbu X. Jadi integral x2 x3 fx dx. Jadi L sama dengan L1 ditambah L2. Ya, contohnya di sini ini sumbu X, ini sumbu Y, dan kurvanya ini yang dilewati kurva ya. Jadi luas yang di akhir ini yang kita cari. Misalnya ini nilainya di sini min 1, di sini sini aja, di sini 1 aja ya. Ini 1, nih 2. Ya, anggap aja ini 1 nih. Nah, 3 lah, 3. Ya, jadi di sini nih min 1, 1, 3. G-nya di sini fungsinya Ibu tulis 2x. Yang gampang aja ya, 2x. Kemudian kita cari dulu di bawah sumbu X. Jadi di sini L1. L1 min X1-nya min 1. Di sini 1. Jadi ini ya, dari min 1 ke 1. Kemudian 2x dx. Jadi ini min 2. Ini 1 1 2 ya, x kuadrat, batasnya dari min 1 ke 1. Ini 1. Jadi x kuadrat min batasnya
min 1 ke 1. Jadi min, kita masukkan dulu yang bawahnya, yang batas atasnya ya, X-nya nih 1 kuadrat dikurang 1, ini dikurang nih min, X-nya min 1 ya. Atau kalau pusing ya, kita keluarin aja minnya. Min X kuadratnya di sini 1 kuadrat dikurang ya 1, ini min 1 dikuadratkan ya. Kita keluarkan aja minnya biar nggak pusing ya, ini kan ribet banget ya kelihatannya ya. Jadi lebih gampang kita keluarkan minnya dulu. Jadi ini kita selesaikan nih, ini min 1 min nih min 1 dikuadratkan kuadrat ya, jadi positif ya 1, jadi min 1 0, jadi 0, luasnya 0. Nah, kita lihat yang L2 ya, L2 nya ini X 1 3 2x dx, jadi 2 per 2 x kuadrat, batasnya itu dari 1 3, jadi ini x kuadrat, batasnya itu dari 3 1, jadi kita substitusikan batas atasnya 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat, jadi ini 9 dikurang 1 8, jadi L nya sama dengan L1 ditambah L2 0 ditambah 8 sama dengan 8, jadi luas ini 8 ya. Gampang ya kalau kita rumusnya di sini kan jelas, kita tinggal memasukkan fungsinya aja kan sama batasnya. Dah, itu dulu ya materi kita pada pertemuan ini. Besok pertemuan besok kita akan membahas tentang parsial, integral parsial ya. Jadi itu materi kita terakhir tentang integral. Dan sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.